Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ikhwas sekalian, bapak-bapak serta ibu-ibu yang mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia sampai fitnah akhirat. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa fungsi daripada amar ma'ruf nahi munkar memiliki fungsi yang sangat besar terhadap kemaslahatan umat. Kedudukan dakwah memiliki peran yang sangat penting akan selamatnya umat ini dari segala fitnah, baik itu fitnah berupa syahwat maupun fitnah berupa syubhat. Jadi pengaruhnya dari peran dakwah ini. Kalau kemudian kita lihat sekarang bagaimana fenomena kehidupan umat Islam yang cukup mengerikan ini, itu disebabkan karena yang memerankan dakwah atau yang melaksanakan dakwah ini minim. Kan baru-baru saja kita lihat di masjid-masjid ada kajian-kajian, ini baru-baru saja. Tapi sebelumnya umat ini tertidur pulas daripada dakwah. Ormas-ormas Islam yang mengatakan ormas dakwah pun itu belum nampak jelas dakwahnya. Jadi ibarat penyakit itu apa? Wis nemen gitu. Wis kronis itu. Baru ada penanganan. Carut marut enggak karu-karuan. Masyarakat sudah menyerap racun syahwat dan syubhat ini sudah cukup lama.
Makanya dakwah sunnah mendapat banyak kritikan. Wong kayak begini kok kita bahas masalah wudhu. Kita sering dengar apa kritikan-kritikan yang ditujukan kepada dakwah sunnah. Wong musimnya negara kayak begini, banyak koruptor kok kita bahas masalah fikih, bahas masalah akidah. Kalimat ini menunjukkan tentang minimnya pemahaman tentang dakwah. Ini menunjukkan tentang minimnya tentang dakwah. Ya. Jadi begitu nanti kita bahas tentang jelas, orang baru terasa tentang pentingnya akidah itu. Dari mana memperbaiki moral ini? Dari mana kita memperbaiki moral ini? Dari akidah. Makanya kalau diruntut itu kalau diruntut. Sekarang kalau kita bicara manusia dikatakan baik itu fisik apa sifat? Nah, kita nyatakan dia itu orang baik. Yang kita katakan baik itu fisik apa sifat? Nah, kalau kita sepakat dan semua sepakat itu, nggak ada yang nggak sepakat. Orang dikatakan baik itu karena sifatnya, bukan karena fisik. Itu pertama. Yang kedua, nah sekarang orang itu bisa memiliki sifat yang baik itu dari mana dulu baiknya? Ya. Orang bisa memiliki sifat yang baik, akhlak yang baik itu tidak bisa tidak karena memiliki hati yang baik. Kenapa? Karena hati itu dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah, al-qalbu malik wa a'dha'uha junudun. Kata sahabat Abu Hurairah, hati itu ibarat raja. Adapun wa a'dha', anggota-anggota badan ini junudu, itu adalah pasukannya. Nah, sekarang kita lihat seluruh anggota badan itu patuhnya kepada siapa? Mata, mulut, tangan, telinga, kaki ini taatnya kepada siapa? Kepada hati. Tunduknya kepada, semuanya mengikuti aturan hati. Kalau hatinya nyuruh ngomong, kita ngomong. Ini berbeda dengan sebagian pemahaman orang-orang thariqah yang mengatakan ngomong kotor nggak apa-apa, yang penting hatinya enggak. Ini nggak nyambung orang ini. Mana ada orang ngomong nggak dari hatinya, itu dari mana? Coba kalau nggak percaya, nanti ada orang sampean ngomong lewat, sampean pisui, katung anjing gitu sampean. Orang kan marah. Kenapa mas? Enggak, cuma lisan saya pak, hatinya enggak itu. Bisa diterima enggak itu? Bisa enggak? Enggak bisa diterima lah. Atau sampean pisui gitu ya. Enggak, lisan saya enggak kok. Ya lisan saya aja, cuma hati saya enggak. Apa bisa diterima? Bisa diterima kalau yang ngomong itu orang gila gitu kan. Iya kan? Jadi kalau ada istilah agama itu ada kulit, ada apa namanya? Isi itu. Jadi kajian orang thariqah itu kan gaduk-gadukan itu kan. Ada kulit, ada isi. Yang penting hatinya enggak. Ini enggak nyambung. Jadi seluruh anggota badan itu taatnya kepada hati. Nah, sekarang bersama hati itu tunduknya kepada siapa? Hati tunduknya kepada apa? Hati itu tunduknya kepada keimanannya. Hati itu tunduknya kepada keimanannya. Nah, sehingga dari sini kuncinya kenapa dakwah Ahlussunnah di dalam memperbaiki umat ini dimulai dari akidah. Kenapa akidah itu? Karena orang melakukan sebagaimana dia pahami. Ya. Orang melakukan sesuatu seperti menyembelih kambing kemudian dihanyutkan itu karena apa? Keyakinannya begitu. Makanya orang hati itu tunduk kepada apa yang dia yakini. Ya, maka dari sini kemudian indahnya dakwah sunnah itu mendahulukan tentang akidah. Sehingga nanti kalau akidahnya baik, otomatis orang itu akan hatinya baik. Nah, jadi ini peran daripada amar ma'ruf nahi mungkar.
Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Beberapa bulan yang kemarin kita sampaikan terus menerus tentang fudul dakwah, tentang keistimewaan dakwah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dampak buruk ketika dakwah itu ditinggalkan. Ya. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar diabaikan oleh umat ini. Apa yang akan terjadi di antara dampak buruk akibat apabila amar ma'ruf ditinggalkan, amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, dakwah ditinggalkan, akan menyisakan musibah yang sangat besar, menimbulkan mafsadat yang tidak kecil, kerusakan-kerusakan yang sangat amat mengerikan. Itu ketika dakwah ditinggalkan. Di antaranya yang pertama adalah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala itu ketika dakwah ditinggalkan. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar diabaikan, disepelekan. Makanya kita sampaikan di ormas-ormas Islam, di sekolah-sekolah Islam ini, kenapa dakwah kok tidak berjalan? Ya, dan dakwah yang berjalan itu tidak utuh. Kalaupun ada berjalan itu tidak utuh. Mari kita lihat ayatnya yang merupakan bagian dari ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah ayat 78 79 Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima sawwa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Ini yang pertama. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel telah dilaknat melalui ucapan lisannya Nabi Daud dan juga melalui Isa putra Maryam. Ya, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kenapa mereka dilaknat oleh Allah? Karena yang demikian itu mereka telah melampaui batas. Nah, apa bentuk perbuatan mereka yang dikatakan melampaui batas ini? Kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu. Ya, mereka tidak saling mencegah dari perbuatan buruk yang mereka lakukan. Mereka tidak mencegah perbuatan mungkar yang mereka perbuat. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh sangat amat buruk perbuatan mereka. Di dalam tafsir Taisir Ar-Rahman Al-Manan yang ditulis oleh Syekh Nasir As-Sa'di, yang dimaksud lu'ina, yang dimaksud dilaknat ini itu adalah apa? Ubaida anir rahmah. Orang tersebut dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Jadi umat ini dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Maka kita lihat ketika umat sudah dijauhkan oleh Allah dari rahmat, yang tersisa apa sekarang? Karena ini sudah terlalu lama ditinggalkan dakwah ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, akibat daripada meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah orang-orang yang meninggalkan perkara tersebut
mengabaikan amar ma'ruf nahi mungkar, meremehkan dakwah, mereka akan mendapatkan celaan dan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dihinakan oleh Allah, mereka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa umat Islam yang jumlahnya 80% itu bertekuk lutut di bawah orang-orang kafir yang sedikit persen. Ya. Kenapa? Apa rahasia? Salah satu rahasianya umat Islam sudah rendah. Hina sudah. Dihinakan oleh Allah, makanya izzahnya diambil oleh Allah. Kemuliaannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dari mana dihargai umat Islam ini? Wong pemuda-pemudanya ini sholat aja nggak ngerti, najis aja nggak ngerti. Ya, dan ini nggak sedikit Pak Juma. Coba kalau kita lihat, ini bukan kita mencela supporter sepak bola, enggak bermaksud. Cuma kita lihat fenomena yang ada. Ketika mereka udah berkumpul di tempat tersebut, mikir sholat nggak kira-kira? Hah? Coba kalau mereka itu maaf buang air kecil, mikir ini cucinya bagaimana, membersihkan najisnya gimana? Mikir nggak itu? Dan itu berapa puluh ribu yang terjebak itu. Masya Allah. Ini yang menyebabkan itu. Makanya jatuh dalam kehinaan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 63. Ya, surat Al-Maidah ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aqlihimus su'ab labi'sa ma kanu yasna'un. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengapa para ulama dan para pendeta itu mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan mereka memakan yang haram. Ya. Kenapa mereka biarkan melakukan yang demikian itu, kok tidak ada tindak lanjut? Dicegah perbuatan tersebut, dilarang perbuatan tersebut, diingatkan perbuatan tersebut. Labi sama kanu yasnaun. Sungguh amat buruk apa yang telah mereka perbuat. Apa itu? Membiarkan kemaksiatan dan keburukan. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, tidak ada ayat dalam Al-Quran yang lebih keras celaannya terhadap para ulama melainkan ayat ini. Ya, justru yang kita sayangkan sekarang ini kok malah justru banyak ulama-ulama menjalankan bukan tugasnya. Dan kalau kita nukil yang namanya ulama itu warasatul anbiya. Itu yang kita tahu, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Nah, kalau ulama itu pewaris para nabi, maka ada dua hal yang perlu dibicarakan. Yang pertama, yang perlu dibicarakan adalah tugasnya para nabi itu apa. Nih, tugasnya para nabi itu apa. Sehingga nanti kalau sudah kita ketahui tugasnya para nabi, maka jelas ulama itu bertugas menjalankan apa yang telah dijalankan oleh nabi. Kan begitu Pak. Apa itu? Memperbaiki umat ini, menyatukan hati umat yang berpecah belah, bukan malah memecah belah umat. Yang ada sekarang ini kalau kita dengarkan ceramah itu gak harus enak Pak ceramah. Isinya mung tawuran, teman-teman sana sini, ya Allah. Umat jadi nggak tambah gak karu-karuan ini. Sudah kemarau panjang,
Udah udara panas, ngajinya juga panas. Makanya banyak yang beruban ini. Kacau tambah gak karu-karuan. Saya lihat khutbah itu bahas terus mas. Ini tambah panas keadaan ini. Bukan semakin membaik. Dan kalimat-kalimat ini pulang itu sedikit ilmu karena sudah dibumbui dengan kebencian dan kemarahan. Nah ini yang terjadi. Ini yang kedua. Maka mereka terjatuh dalam kehinaan, mereka dicela oleh Allah. Dicela oleh Allah sehingga umat ketika ulama-ulama rabbaniyin, ulama-ulama yang sikoh, ulama-ulama yang lurus sudah tidak ada lagi di sini, maka kehancuran yang terjadi pada umat. Coba yang ngajari akhlak siapa sekarang? Gak ada yang diajari, malah tawuran yang diajarkan oleh ulamanya ini. Ini kan mengerikan. Itu yang pertama. Jadi kalau kita menitik beratkan kepada hadis Nabi al-ulama warasatul anbiya, maka perhatikan dua hal. Yang pertama tugas para nabi, yang kedua apa yang diwariskan oleh para nabi, sehingga ulama-ulama yang pewaris nabi ini mengambil warisan tersebut yang kemudian disampaikan kepada ahli warisnya, yaitu para umat ini untuk mendapatkan warisan tersebut. Dan telah dinyatakan dalam hadis yang sahih, Nabi menyatakan taraktu fikum amraini, aku wariskan kepada kalian dua perkara. Lah ini mestinya diwariskan oleh para ulama-ulama kita ini. Ini yang kedua, akibat meninggalkan apa tadi? Amar ma'ruf nahi mungkar. Umat jadi hina. Hinanya gimana? Enggak kenal kebenaran, Pak. Antum kalau nggak percaya, makanya tolong semua kita yang hadir di sini terlibat dalam dakwah. Ajak orang lain, ajak. Itu cara mengobati umat Islam, mengembalikan umat Islam kepada jalannya, mengembalikan umat Islam kepada agamanya. Sudah banyak yang keluar, Pak, meninggalkan agamanya, meninggalkan Qur'annya. Coba nanti antum terjunlah di masyarakat. Antum keliling, kalau antum tinggal di perumahan, habis maghrib, habis subuh, coba antum keliling. Yang paling banyak memakmurkan rumah-rumah mereka itu suara apa? Hah? Upin Ipin. Itu masih mending Upin Ipin. Sinetron, dangdut, acara TV. Itu tiap rumah, tiap malam. Makanya begitu ada isu, begitu ada berita, begitu ada informasi, apa saja ditelan mentah-mentah. Kenapa? Karena nggak punya filter. Dan ini tugas kita semua, mengembalikan umat Islam kepada agamanya. Ayo kita kembalikan. Ditanamkan cinta kita kepada kaum muslimin yang kasihan, Mbak. Ya, makanya kalau kita melihat ada orang berbeda dengan kita, itu mestinya kita cinta, kasihan gitu loh. Bukan malah biasanya apa ini? Kasihan apa mangkeli dhisik? Biasa nih. Mangkeli dhisik. Iki ikhtilaf dengan kita ini. Nah, ini enggak sunnah ini. Justru kita kasihan, kemudian kita tuntun, kita ajak mereka kepada sunnah ini. Makanya kenapa saya saling mengatakan apa? Saya saling menyatakan seorang dai itu ibarat dokter. Gimana kalau antum berobat ke dokter itu yang antum senangi dokter kayak apa? Begitu kena penyakit, kok iso kena penyakit ini cepat mati kamu. Atau dokter itu yang memang punya pembinaan supaya orang itu termotivasi untuk sembuh. Mana dokter yang antum senangi, dokter yang mana? Nah, jadilah kan seperti dokter itu. Itu kata Syekh Salim dalam kitab Bahjatun Nadhirinnya. Jadi seorang dai, seorang guru, seorang dakwah itu harus seperti seorang dokter kepada pasien. Jadi akhlaknya dokter itu gimana? Ya. Makanya banyak orang kabur karena dokternya serem. Ya, coba perhatikan dengan baik. Ini harus kita selamatkan umat Islam. Ya, apalagi sekarang ini sudah podong gereng ya Pak ini Pak. Podong gereng tak lihat itu, masya Allah beritanya tambah gak karu-karuan. Ini harus diselamatkan.
harus diselamatkan umat ini. Ya, itu dengan cara dikembalikan kepada agamanya. Ayo kita kembali kepada Al-Quran. Ayo kita kembali kepada jalan yang telah ditempuh oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, akibat daripada amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, akibat dakwah tidak ada yang ngurusi, maka akan ziyadatul fasad, akan tertambah kerusakan-kerusakan itu. Jadi kerusakan yang ditimbulkan oleh moral-moral manusia. Kenapa? Karena kosong dari pembinaan. Jiwanya ini kosong daripada ilmu. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada sebuah hadis, cuma secara sanadnya dhaif ini, tapi dijelaskan oleh para ulama maknanya benar. Maknanya benar. Apa kata di situ? Nabi menyatakan innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharb. Orang yang batinnya itu kosong daripada Al-Quran, orang yang jiwanya itu kosong daripada ilmu, itu seperti rumah yang kosong yang tidak ada penghuninya. Gimana nasibnya rumah yang gak ada penghuninya? Gimana? Ya? Bukan cuma rusak, semua bisa masuk dengan bebas. Katak masuk, gak ada yang ngusir. Betul gak? Ayam masuk, berak di dalam, siapa yang peduli? Wong nggak ada penghuninya. Ular masuk, kambing masuk, kelelawar bikin sarang di dalam, siapa yang akan mengusir? Nggak ada. Kenapa? Karena kosong. Maka jiwa ketika kosong daripada ilmu, seperti itu nasibnya. Nah, Indonesia ini contohnya secara umum, masyarakat kita Indonesia ini. Kenapa Indonesia ini subur dalam segala hal? Bukan cuma tanahnya yang subur. Seluruh pemahaman kalau masuk Indonesia makmur, Pak. Berapa kali Indonesia itu mencetak nabi itu? Berapa kali udah? Berkali-kali. Dan anehnya masing-masing punya pengikut. Sampai yang dari India itu, dan dia sendiri menyatakan saya nggak punya agama, saya nggak punya agama. Siapa namanya? Yang paranormal dari India itu, Anang Krishna. Dia menyatakan saya nggak punya agama. Lah anehnya orang-orang Indonesia S2, S1, doktor datang kepadanya dalam rangka apa? Untuk belajar agama. Bisa matu asambean. Ini jadinya. Dia sendiri menyatakan saya gak punya agama. Tapi masyarakat Indonesia mendatanginya dalam rangka mempelajari agama. Kemudian ada lagi seorang wanita yang mengaku dinikahi malaikat Jibril. Ini tambah serem ini. Saya sampai apa ya, pengikutnya ini mikirnya sambil tidur atau gimana itu? Nggak kan mikirnya sederhana, ini yang menikahkan siapa, maharnya apa, terus kok Jibril kecantol modelnya koyok ngini gue loh, ketemu pirang perkara gitu. Ya. Kasihan Jibril ini. Ngono kuwi lho laku, Pak. Laku. Belum yang kemarin yang dari Jawa Barat itu mengaku duduk di bawah pohon 40 hari berdiri jadi nabi. Masya Allah. Jadi di Indonesia itu jadi RT lebih sulit daripada jadi nabi, Pak. Dan itu ajaran yang aneh-aneh. Boleh tidak puasa, boleh minum khamr, boleh berzina. Pengikutnya banyak. Memang agamanya enak sih. Yang Isa al-Mau'ud itu, Al-Masih al-Mau'ud. Nah, julukan dirinya itu. Masya Allah, subur. Kenapa? Karena minim ilmu, minim pembinaan, minim pengkajian. Tidak ada yang menjadi filter dalam dirinya. Semuanya masuk.
Makanya kalau di Eropa ada Liga Eropa itu pertandingan sepak bola besar, hiburan. Indonesia enggak, Liga paranormal. Makanya tambah rumsep Indonesia ini. Coba antum lihat acaranya. Saya coba teliti Pak di televisi itu 99,99% mudorot. Acara apa? Sampai film anak-anak nggak sampai lepas dari kesyirikan. Anak-anak, film anak-anak nggak lepas dari kesyirikan. Sinetron alami Indonesia. Nanti kalau yang dewasa paling banter kuntilanak. Yang untuk bacakan ayat kursi gitu. Ya Allah, makanya rusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, dan tujuannya adalah la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Jadi Allah timpakan musibah, Allah timpakan kerusakan, Allah rusak sebagian kehidupan ini. Ini supaya orang itu kembali kepada jalan Allah. Ya, maka sahabat Ibnu Abbas itu menjelaskan di dalam tafsir Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat ini. Jadi dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima aydin nas ini itu diartikan apa? Diartikan kilatul barakah. Ya, dikuranginya keberkahan dari alam ini. Indonesia itu nggak karu-karuan, Pak. Indonesia itu untuk karu-karuan sudah. Kaya raya. Wong itu curhat mencukul kecambah kok. Saking apanya itu? Apa? Saking suburnya Indonesia. Alamnya tidak bisa diopus. Nggak ada. Makanya banyak yang ingin menempati Indonesia ini. Ya, mereka berebut untuk menjadi penduduk Indonesia dan menguasai Indonesia. Itu karena berkah. Dan secara umum negeri-negeri Islam itu rata-rata negeri yang dikekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kekayaan alam itu tidak mendatangkan kemaslahatan kepada umat ini. Ya. Kekayaan yang banyak ini tidak mendatangkan kebaikan. Sebab kalau berkah itu mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan kebaikan. Hujannya tidak mendatangkan kebaikan, suburnya tanahnya tidak mendatangkan kebaikan. Dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia ini. Kemudian dijelaskan pula oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat 19. Ini rahasianya kenapa salah satu faktor keberkahan hidup. Ya, salah satu keberkahan hidup. Bagaimana umat ini diberkahi, negara itu diberkahi, masyarakat itu diberkahi oleh Allah. Disebutkan di dalam ayat surat Maryam surat 19 ayat 31. Surat 19 ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ya. Dan dijadikan aku termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah di mana saja aku berada. Kata Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya,
Jadi Nabi Isa berkata, aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang selalu diberkahi dimanapun aku berada. Salah satu keistimewaannya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, aku dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Kita nanti baca dalam tafsir Ibnu Katsir, para ulama menafsirkan ayat ini, apa keberkahan yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Apa keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa. Keberkahan yang Allah berikan kepada Nabi Isa itu adalah dimanapun Nabi Isa tinggal, maka di situ menyampaikan dakwah. Coba kalau antum nanti, makanya harus menjadi misi seorang mukmin. Jadi di hati kita ini harus tumbuh, Pak. Di setiap kita tinggal, jangan sampai tempat yang kita tinggal itu nggak tumbuh kebaikan. Antum datang ke rumah paman antum, pulang dari sana, antum mestinya mikir, kebaikan apa yang aku tinggalkan di rumah pamanku ini. Ada yang mikir begitu nggak kira-kira? Coba ini. Berarti kan menunjukkan bahwa kita yang sudah mulai kenal Quran, kenal sunnah ini pun tidak punya cita-cita tersebarnya kebaikan ini. Mestinya kan mikir kita. Jadi pecinta kebaikan, pecinta kebenaran itu mestinya dimanapun dia tinggal, dia harus mikir, setelah saya tinggalkan tempat ini harus tumbuh kebaikan. Ada yang antum sampaikan di sana. Ada sesuatu yang antum tinggalkan di situ. Setelah antum tinggalkan di situ ada kebaikan. Mungkin paman kita yang mungkin sholatnya kurang, setelah kita tinggalkan nanti sholatnya jadi semangat. Itu berarti ada kebaikan yang kita ada pohon syajaratul iman kata para ulama. Seperti Imam Al-Baihaqi katakan itu syajaratul iman. Kan antum sudah menanamkan pohon keimanan di tempat itu. Nanti tinggal lagi di tempat mana lagi? Di situ setelah antum tinggalkan di situ juga akan tumbuh pohon keimanan. Subhanallah. Begitu antum tengok ke belakang, jalan yang kita lewati sudah banyak sekali pohon-pohon yang kita tanamkan. Mestinya seorang mukmin harus demikian. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ada sesuatu. Jadi ketika kita ziarah ke rumah saudara, ziarah ke rumah teman, ziarah ke rumah kerabat, itu jangan cuma kita ketemu ini bagian ajaran Islam, enggak. Tapi setelah kita tinggalkan, kebaikan apa yang tersisa di sini? Ada nggak kebaikan yang kita tinggalkan di sini? Ya, yang diambil manfaat oleh kerabat kita ini. Kalau antum membawa oleh-oleh berupa mungkin kue, mungkin buah, atau makanan yang diberikan kepada kerabat, lebih mulia mana ketika antum tinggalkan ilmu di dalam rumah ini? Ya. Makanya kemarin kan sudah saya kasih gambaran. Orang itu tergantung jiwanya, Pak. Kalau jiwanya jiwa musik, maka semua peristiwa jadi musik. Lihat Rhoma Irama ini. Ngelihat jual koran jadi musik. Orang tengkar jadi musik. Ngelihat pengangguran jadi musik. Lihat anak yatim jadi musik. Kenapa? Karena jiwanya jiwa musik. Beda lagi kalau jiwa rosokan. Lihat sandal nganggur ini dijual. Karena jiwanya apa? Jiwa rosokan. Lihat ompreng nganggur, ini jual, ini rosokan ini. Jiwa, maka ketika jiwa itu dakwah, dimanapun mikir dakwah. Ada enggak itu jiwa kita di sana? Bagaimana kebaikan itu biasanya nyebar kalau enggak disebarkan? Dan kita diam, tidak berusaha untuk menyebarkan. Makanya sekali lagi saya tanamkan, saya sampaikan, ini rahasia kenapa Nabi Isa itu diberkahi oleh Allah dimanapun beliau berada, dimanapun beliau tinggal. Allah jadikan dia termasuk orang yang karena di setiap beliau tempat tinggal di sana, di situ akan tumbuh ilmu, pasti. Entah diterima, entah tidak. Yang jelas disampaikan ilmu di sana, nyebar jadinya kebaikan. Nyebar jadinya kebaikan ini. Ya, contoh kalau antum punya langganan
Saya punya teman ustaz dulu, masih muda, subhanallah, pengalamannya luar biasa. Jadi kalau dia makan di warung gitu ya, bukan cuma dia, ini jadikan aset dakwah. Disampaikan nasihat sederhana, ya cuma kan supaya omongannya ini bermutu, ya susuknya kadang-kadang ditinggal. Gitu. Nggak apa-apa bu. Oh masya Allah terus. Nah itu nanti kalau ngomong agak ono setrumi pak. Ada kualitasnya. Betul pak. Termasuk teman kita ya yang menjadi tim dakwah kami di lapangan, ya, seorang mu'alaf yang membina di daerah Pacitan itu. Itu subhanallah, saat dalan itu kenal orang pak. Kenapa dakwah di Pacitan kok bisa tumbuh? Awalnya kayak beliau ini rekreasi ceritanya ke pantai. Nah begitu di pantai makan di warung ngobrol. Nah gimana di sini? Bu, ini udah tohor kok nggak sholat gitu. Saya nggak biasa sholat. Oh jangan sampai nggak sholat. Tapi kan memang dia dermawan. Dengan di warung itu nganut pak dijak sholat pak. Nah sejak itu kajian Pacitan itu mulai ada. Baru kita akhirnya di warung-warung pak kita berhenti di warung kopi loh. Sampai kau kenal bu. Ini waktu pas kita jalan-jalan ngantuk ngopi ninggono. Sampai sekarang jadi baik hubungannya. Dan kalau ada dimakan sedikit dikasihkan dia, diingat orang ini. Subhanallah. Jadi mikir saat jalan itu mikir tentang apa? Ini mu'alaf. Seorang wanita lagi. Dan dia selalu didampingi istrinya. Bagaimana yang laki-laki muslim mulai perocot ini? Mestinya kita harus lebih bergairah. Kalau kita ingin masyarakat ini mengenal sunnah, masyarakat ini menjadi masyarakat yang sunnah, bagaimana sepak terjang kita untuk menyampaikan dan memperkenalkan sunnah kepada umat ini? Sudah ada nih. Baik, kita jeda sejenak, nanti kita lanjutkan sebentar. Kita lanjutkan tentang bahaya-bahaya ketika amar ma'ruf ditinggalkan. Tafadhol.
Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan sebentar. Jadi apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud kerusakan di sini ini adalah berkurangnya keberkahan. Nah, kalau yang dikatakan al-barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, maka kalau keberkahan itu hilang, secara otomatis kebaikan itu pun berkurang. Ya. Nah, oleh karena itu inilah kemudian rahasia untuk bisa menjadikan bagaimana masyarakat kita menjadi masyarakat yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Maka sebarkan dakwah, umat ini akan diberkahi oleh Allah. Keberkahannya itu karena di setiap tempat kita mengajak kebaikan. Ya, makanya tidak bisa kita lepas tangan kemudian kita biarkan itu berjalan apa adanya. Tidak, ini harus bergerak kita. Harus bergerak. Ya. Jadi masing-masing punya apa ini? Target. Para pelaku bid'ah pun memasarkan bid'ahnya, nggak berhenti mereka. Bahkan sudah mulai kecil ditanamkan untuk kenal tentang masalah ini. Di tempat-tempat pendidikan mereka, di masjid-masjid mereka, di som-som mereka ditanamkan cara untuk memahami dan menjaga tentang kebid'ahan ini. Bagaimana kita untuk mendakwaikan kepada umat ini kepada sunnah. Nah, ini. Kemudian berikutnya musibah yang keempat, keburukan yang keempat, yakni Allah akan murka dan memberikan hukuman kepada mereka berupa azab yang cukup mengerikan. Ini ketika amar ma'ruf nahi munkar sudah ditinggalkan. Dalam sebuah ayat surat An-Nahl 112, Allah katakan, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Ya, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan, gambaran di mana sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, ya, rezeki di negeri ini datang kepadanya melimpah ruah dari segala tempat. Lautnya menghasilkan kekayaan, tanahnya menghasilkan kekayaan, ladangnya menghasilkan kekayaan. Ya, Masya Allah. Jadi kekayaannya melimpah ruah dari segala tempat, tetapi penduduk itu kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Penduduknya mengingkari nikmat Allah. Akibat dari perbuatan ini, fa'adzaqahallah, maka Allah cicipkan kepada mereka, Allah menimpakan kepada mereka bencana. Dua hal yang Allah berikan. Apa itu? Libasal ju' wal khauf. Libasal ju' wal khauf. Apa itu? Pakaian kelaparan dan ketakutan. Syekh Utsaimin di dalam menafsirkan ayat ini, libasal ju' wal khauf. Libas itu apa? Pakaian. Kenapa di sini disertakan pakaian ketakutan, pakaian kelaparan? Ini menunjukkan bahwa masyarakat itu tidak bisa terlepas dari dua azab ini. Makanya disebutkan apa? Pakaian-pakaian itu sesuatu yang tidak bisa lepas dari badan ini.
Jadi kalau umat itu ditimpa pakin kelaparan, maka disebutkan oleh beliau umat ini berarti tidak pernah terlepas dari kelaparan itu. Lalu beliau menafsirkan kelaparan yang dialami manusia itu ada dua macam. Ya, kelaparan itu ada dua macam, kata beliau Syekh Utsaimin. Yang pertama, kelaparan karena memang tidak ada yang dimakan. Dan di masyarakat kita pun ada yang demikian ini. Satu daerah yang kelaparan, satu daerah yang kekurangan, satu daerah yang kemiskinan. Sampai betul-betul nggak ada yang dimakan. Yang kedua, kelaparan itu adalah orang yang tidak pernah merasa kenyang. Jadi bukan nggak ada yang dimakan, bukan, tapi tidak punya rasa kenyang. Makan artinya apa ini? Sifat watak masyarakat tersebut adalah tamak. Ketamaan menimpa masyarakat ini. Keserakan menimpa jiwa masyarakat tersebut. Itu kelaparan. Kenapa? Antum lihat ini. Nggak ada yang pernah puas. Korupsi menjadi nggak karu-karuan. Yang saya heran itu, kenapa kok sulit itu nangkep itu. Wong Indonesia tuh banyak yang sakti. Yang punya kaca benggala ada. Terus yang tukang ngoreksi rahasia itu kan didudukkan di kursi, cerita semua yang dilakukan, kan enak gitu. Yang dituduh-tuduh itu dudukin kursi, cetek cerita kan. Wong sing sakti lo akeh. Kalau KPK kan keruwetan, Pak. Kalau gitu kan, ayo cerita. Duit menang sapa ae, cerita mestinya kan, tapi kan nggak berlaku, nggak diterima secara hukum. Iya kan enggak? Masya Allah. Makanya kacau, nggak karu-karuan ini. Kejujuran itu menjadi sifat yang sangat langka dalam jiwa masyarakat kita ini. Kedustaan, kebohongan menjadi sifat utama masyarakat kita. Kenapa? Faktor keserakan ini. Dan ini merupakan kunci kehancuran umat. Kalau sudah ditimpa dengan penyakit ini, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, ada 3 sifat utama yang merupakan sumber segala dosa itu. Yang pertama hasad, yang kedua al-kibr, yang ketiga al-khirs. Yang pertama apa tadi? Hasad. Yang kedua kesombongan, yang ketiga ketamaan. Kalau orang budak punya 3 sifat ini, maka kehancuran tidak akan pernah berhenti di masyarakat ini. Dan di masyarakat kan 3-3-nya ini tumbuh semua ini. Kedengkian, kebencian ditanamkan terus, tidak boleh padam. Ya Allah, makanya hancur. Itu kelaparan. Jadi ada 2 kelaparan. Yang pertama, lapar karena memang tidak ada yang dimakan. Yang kedua apa? Tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Makanya para sahabat mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia merupakan sumber dari segala dosa. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu an, Nabi mengatakan fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qatfun. Di tengah-tengah umat ini akan ada orang yang akan ditenggelamkan oleh Allah di muka bumi. Nanti komentar, lempengannya biarin aja, wong bunyi memang. Nanti kalau begitu sekarang pesawat anjlok ini, lempengan apa yang anjlok? Ayo komentar kono. Oh, bumi lempengannya, bunyilah seenak, bunyilah. Begitu disusul pesawat ambles, apanya yang lempengan mana ini?
Udaranya ini enggak normal ini. Apalagi coba, silakan berkomentar, silakan Anda berkomentar. Tapi sunatullah akan berjalan sebagaimana diinginkan oleh Allah. Dan ini janji yang dikatakan oleh Nabi. Umat ini ada yang akan ditenggelamkan oleh Allah di muka bumi. Yang kedua, wa maskun, dan ada yang dirubah bentuknya oleh Allah. Sudah enggak rupa-rupa menungso lagi. Dan kita sudah temukan tuh di jalan-jalan anak-anak sudah enggak rupa-rupa, enggak sudah berupa manusia lagi. Ini batik Pak. Dibatik semuanya. Apa ini? Apa? Pendek bibir. Masya Allah. Sampai ada yang lidah dilubangi Pak. Boleh opo tak guyoni, ada santri saya. Tak jembok iki diapak nuai lele ulang. Wis anu Pak, wis kadung jare. Yoga ngono, mosok kasok dicepot ngono. Paralon, Pak. Paralon. Saya guyoni ini kurang serem sih, banyak yang niru gitu. Nek sampean kepingin action ekstrim sing kalau sing niru telinga sini sampai telinga sini betoneser tak gitu kan. Itu sampean jalan takut semua orang. Enggak ada yang berani niru itu. Ngerti? Nggih mati. Nah makane kuwi. Ya Allah, itu dilakukan dan antum lihat kayak apa wajahnya sudah. Saya ada teman dulu kecilnya ikut saya, Pak, tak tangisi, betul tak tangisi, anak yatim dia. Saya pas nyapu-nyapu di masjid itu kok ada sarung libur tak sapon jerone arek cilik. Nah dulu sapa kula Pak, lu ya Allah. Akhirnya saya bantu, ikut saya. Waktu saya bujak, masih bujak. Kita sekolahkan, tapi memang karakternya sudah rusak. Akhirnya kita lepaskan. Ketemu udah beberapa puluh tahun gak ketemu. Nyata saya tuh saya nggak kenal Pak. Oh ini batik semua Pak sudah. Terus apa ini namanya? Tindian nggak kenal. Siapa? Sampean supe gitu Ustaz. Yo gak supe gak kenal nang. Saya si fulan, Masya Allah. Karena pernah hidup bersama saya, Pak, tidur bersama saya. Nangis saya gak ikut dengan anak ini. Karena kecilnya kumpul sama saya, makan bersama saya. Tangling saya Pak. Ya Allah. Ini tadi boy. Ini keadaan. Kenapa kok bisa demikian? Ini jiwa yang kosong dari binaan. Ya, jadi akan ada orang-orang yang wajahnya akan dirubah bentuknya oleh Allah. Kemudian yang ketiga kata Allah wa qadfun, dan ada yang akan dilempari oleh Allah dengan batu nanti. Dan sudah ini bukan belum. Ketika Gunung Merapi meletus, ketika Gunung Kelun meletus, saya pulang bawa oleh-oleh batu segini Pak. Ini katanya apa kayak air hujan. Saya bawa pulang satu, tak kasihkan istri saya ini, dapat oleh-oleh dari Gunung Kelut ini. Apa ini hujan ini di Kediri itu. Di genteng itu kalau diambil begitu merotoli Pak, bersih utuh sih. Tapi kalau kita pegang hancur sudah. Ya Masya Allah. Nah ketika Nabi menyebutkan adab-adab tersebut, ada yang tenggelamkan di bumi, dibentuk apa ini bentuknya dirubah oleh Allah, dilimpari dengan batu. Maka seorang muslim bertanya, ya Rasulullah, wa madaka, kapan peristiwa itu terjadi wahai Rasulullah? Kapan adab itu tiba wahai Rasul? Maka Nabi SAW menyebutkan, idza dhaharatil qainat, apabila sudah nampak, sudah tersebar para bidu wanita. Nah, coba di sekarang di mana acara apa yang nggak pakai apa ini? Nggak pakai bidu, acara apa? Orang jual permen aja loh Pak. Permen itu rasa paha itu. Antum lihat di pom-pom bensin itu. Kerating deng mas. Ini kerating deng rasa apa ini? Ya. Jual rokok, jual mobil, apa saja acaranya selalu melibatkan bidu wanita, selalu melibatkan bidu wanita.
Jadi Nabi mengatakan adab-adab tersebut itu akan disebarkan oleh Allah itu manakala bidu wanita telah tersebar di mana-mana. Wal ma'azif, dan masyarakat itu sudah gandrung dengan musik. Wa syuribatul khumur, dan apabila umat ini sudah bangga dengan minum-minuman khamar. Dan semuanya sudah terjadi dan akan terjadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Imran bin Husain. Dan masih banyak ikhwah, nanti akan saya teruskan pada bulan yang akan datang insyaallah. Dan ini banyak rahasia-rahasia kenapa umat Islam dikuasai oleh musuhnya. Salah satu sebab karena amar ma'ruf nahi munkar sudah ditinggalkan. Oleh karena itu saya mengajak kepada antum sekalian untuk bekerja sama, saling mengajak saudara-saudara kita kaum muslimin, kita temukan mereka dan kita ajak kembali kepada agama ini, dan kita ajak untuk bersama-sama belajar di dalam mengamalkan ajaran-ajaran yang telah sampai kepada kita semua. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.